Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi ya setelah sekian lama Ibu nggak bikin video. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang dua peradaban, yaitu peradaban India dan juga Cina gitu. Nah, kemarin kita udah bahas tentang Mesopotamia dan juga Mesir. Nah, itu kan berada di benua Afrika dan Timur Tengah ya, masih Asia, tapi dia lebih dekat ke Afrika gitu, Mesopotamia. Nah, sedangkan sekarang kita akan bahas yang ada di Asia, yaitu tadi India dan Cina. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang India ya. Nah, sebenarnya materi yang akan Ibu sampaikan itu sudah Ibu paparkan melalui materi PDF ya, PPT yang sudah Ibu share minggu kemarin. Nah, tapi di sini Ibu akan lebih jelaskan secara lisan gitu ya, supaya kalian bisa lebih paham lagi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang letak geografis dari India ini dulu ya. Nah, jadi India itu adalah termasuk ke dalam satu wilayah di Asia bagian selatan. Nah, India ini dia itu ada, kita bisa sebut di sebuah wilayah yang agak terisolasi. Kenapa? Karena dengan wilayah-wilayah Asia lainnya, India ini dibentengi atau dipisahkan dengan dua pegunungan yang besar, yaitu pegunungan Himalaya dan juga Hindukush. Nah, tetapi di antara pegunungan-pegunungan itu ada sebuah celah, yaitu Khyber Pass. Nah, jadi dari Khyber Pass inilah orang India itu bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar India. Begitu juga orang-orang di luar India bisa masuk ke India melalui Khyber Pass ini. Nah, sedangkan di Indianya itu terbagi lagi, ada India Utara, ada juga India Selatan. Nah, dibagi dengan pegunungan Vindhya atau Windia gitu. Jadi ada India Utara dan ada India Selatan, dan jika dibandingkan India bagian utara itu lebih subur ya, lebih subur, terus banyak sekali sungai di sana sehingga penduduknya pun lebih banyak gitu. Sedangkan di bagian selatan itu tanahnya tandus, terus tidak tidak terlalu subur. Nah, sehingga lebih sedikit penduduknya gitu. Nah, di bagian selatan ini orang-orang suka menyebutnya daerah dataran tinggi Dekan. Sedangkan kalau di utara itu orang-orang suka memberikan nama gitu ya, peradaban Sungai Indus ataupun Sungai Gangga. Pada awalnya di India ini ada bangsa asli yang disebut dengan Dravida. Nah, bangsa Dravida ini memiliki ciri fisik yaitu tubuhnya agak pendek, terus kulitnya gelap, rambutnya ikal, hidungnya agak pesek gitu ya, dan juga matanya juga hitam gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang awalnya tinggal di sekitar India bagian utara. Nah, tetapi lama-kelamaan gitu ya, ada orang-orang pendatang ya yang berasal dari daratan Eropa, yaitu bangsa Arya. Nah, dia masuk melalui celah Khyber ini atau Khyber Pass tadi. Nah, lalu masuk ke India bagian utara. Nah, di sini keberadaan bangsa Arya itu seperti menggeser dari peradaban bangsa asli India, yaitu bangsa Dravida tadi. Makanya lama-kelamaan gitu ya, bangsa Arya semakin kuat di India bagian utara yang tadi tanahnya subur, sedangkan di bagian selatan itu menjadi tempat tinggalnya dari bangsa Dravida tadi.
Bangsa Arya ini memiliki ciri fisik yang berbeda dengan bangsa Dravida. Kalau bangsa Arya itu dari segi postur tubuh dia lebih tinggi, rambutnya lurus, hitam gitu. Terus kemudian matanya juga cenderung ada yang coklat gitu ya, ada juga yang kekuningan gitu. Dan hidungnya rata-rata mancung gitu, dan kulitnya juga lebih putih gitu ya, lebih terang gitu. Makanya kalau kita lihat orang-orang India sekarang itu ada yang ciri fisiknya ada yang gelap gitu ya secara kulitnya, ada juga yang terang gitu. Nah itu, jadi itu perbedaannya. Nah nanti lama-kelamaan terjadi penyatuan gitu, sehingga akhirnya bisa bersatu. Tapi pada awalnya bangsa Dravida dan Arya ini tidak bersatu gitu, karena mereka saling berperang, dan juga bangsa Dravida merasa bahwa tanah kelahirannya diambil alih oleh bangsa Arya gitu. Nah tapi lama-kelamaan akhirnya bisa bersatu, walaupun bersatunya itu dengan sistem yang sudah dibuat oleh bangsa Arya gitu, yaitu adalah Hindu gitu. Jadi di dalam Hindu orang-orang Arya itu membuat kasta gitu. Jadi kasta ini adalah klasifikasi di dalam masyarakat gitu ya. Jadi ada yang masyarakat yang golongannya tinggi, ada juga yang paling rendah gitu. Nah yang paling tinggi itu ada bangsa atau golongan Brahmana gitu. Brahmana ini adalah golongan para pendeta atau pemuka agama gitu. Terus ke bawahnya golongan kesatria, itu adalah golongan para bangsawan atau raja-raja atau ya pokoknya keluarga kerajaan gitu. Terus di bawahnya ada golongan Waisya. Nah golongan Waisya ini adalah golongan para pedagang gitu. Jadi dia bukan bangsawan, tapi dia punya ekonominya lebih baik gitu. Nah sedangkan yang paling bawah itu adalah kasta Sudra. Nah kasta Sudra ini adalah kasta paling rendah gitu ya, karena di sini isinya juga adalah para pekerja kasar gitu, petani, buruh dan lain sebagainya, budak-budak gitu. Nah Sudra ini kebanyakan diisi oleh bangsa Dravida tadi gitu, walaupun tidak semua, sehingga nanti pada akhirnya ada bangsa Dravida yang pindah ke daerah selatan gitu ya, membuat peradaban baru. Ada juga yang berbaur dengan orang-orang Arya. Selanjutnya ada juga kota yang menjadi peninggalan gitu ya, peninggalan bangsa India ini gitu ya, India kuno ini, yaitu kota Mohenjo-daro dan Harappa gitu. Jadi kota ini kalau kita lihat kan itu udah dari ribuan tahun yang lalu ya, tapi bentuknya, terus kemudian tata letak kotanya, saluran air, terus saluran pembuangan dan lain sebagainya itu sudah sangat maju gitu untuk ukuran ribuan tahun sebelum Masehi gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa bangsa India kuno ini gitu ya, peradabannya itu sudah sangat maju. Selain India ini sudah memiliki kota yang begitu maju, India juga sudah bisa mengolah logam untuk dijadikan benda-benda yang memiliki desain yang rumit gitu. Kalau kita lihat film-film India yang menceritakan tentang zaman sejarahnya gitu ya, zaman dulunya gitu, kita lihat betapa India itu glamor gitu ya, banyak perhiasan yang digunakan gitu, terus kemudian rumit lah gitu, banyak aksesoris gitu ya, banyak perhiasan yang digunakan oleh orang-orang India, baik laki-laki ataupun perempuan gitu, karena memang itu juga membuktikan kalau orang India ini memang sudah memiliki kemampuan yang sangat mumpuni gitu ya dalam pengolahan logam, khususnya emas.
Untuk kepercayaannya sendiri, orang India ini juga sudah memiliki kepercayaan. Bahkan kalau kita lihat kepercayaan orang India ini dilestarikan gitu sampai hari ini gitu. Jadi kalau orang-orang India gitu ya ada pernikahan gitu ya, mereka itu masih melakukan tradisi-tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyangnya gitu. Jadi makanya banyak festival-festival yang ada di India yang masih kita bisa lihat sekarang. Nah, makanya kalau kalian suka nonton film India ya, itu juga bisa melihat tradisi mereka yang sudah mereka pertahankan selama ribuan tahun. Nah, jadi itu ya India. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke peradaban Cina. Oke, kita bahas tentang letak geografisnya dulu ya. Jadi peradaban Cina kuno atau Tiongkok ini berada di sekitar aliran Sungai Huanghe atau suka disebut juga dengan Sungai Kuning dan Sungai Yangtze-kiang. Nah, jadi kenapa Sungai Huanghe ini disebut dengan Sungai Kuning? Karena aliran sungainya itu membawa tanah-tanah yang yang berwarna kekuningan gitu. Jadi makanya aliran sungainya itu nggak jernih tapi berwarna kuning. Nah, makanya disebut dengan Sungai Kuning. Kalau kita membicarakan tentang peradaban Cina kuno, kita akan bisa melihat bahwa Cina ini adalah satu peradaban yang sangat-sangat maju di tahun ribuan sebelum Masehi. Jadi kalau kemarin kita bahas Mesopotamia, Mesir, terus kemudian India gitu ya, ini maju. Tapi Cina ini maju di segi ilmu pengetahuannya dan filsafatnya gitu. Jadi Cina ini kita suka dengar kan ya kalau misalnya ada pepatah yang belajarlah sampai ke negeri Cina gitu ya, atau ya pokoknya hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena memang Cina ini menyimpan banyak hal penting ya, sejarah-sejarah penting, bahkan bukan hanya tentang sejarah Cinanya gitu, tetapi banyak juga sejarah dari bangsa-bangsa lain gitu. Contohnya sejarah Indonesia aja banyak yang bukti gitu ya, bukti kalau di Nusantara itu ada kerajaan Hindu, kerajaan Islam, itu banyak yang bersumber dari berita-berita Cina gitu. Jadi dari zaman jauh ribuan sebelum Masehi, orang-orang Cina ini sudah suka menulis gitu. Jadi menulis apapun gitu. Jadi kayak menulis tentang perjalanan gitu ya, perjalanan seorang musafir gitu ya, kemana aja dia pergi dan hal-hal lainnya gitu. Jadi kalau kita runtutkan gitu ya, sejarah Cina itu sangat panjang dan sangat banyak karena mereka punya bukti sejarah yang konkret gitu. Karena yaitu mereka sering sekali menulis apapun hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Untuk sistem pemerintahannya di sini ada dua. Yang pertama adalah sistem feodal. Nah, jadi Cina itu pernah ada di dalam atau menggunakan sistem pemerintahannya itu adalah sistem feodal. Nah, di dalam sistem feodal ini kaisar itu tidak memegang langsung pemerintahan karena kaisar itu dianggap sebagai titisan dari dewa gitu, jadi sangat suci gitu. Bahkan orang lain itu tidak boleh melihat si kaisarnya ini itu karena sangat disucikan gitu oleh orang-orang Cina. Sedangkan pemerintahan itu diserahkan kepada jabatan semacam perdana menteri gitu ya. Jadi di sini orang-orang di bawahnya gitu ya yang menjalankan pemerintahannya. Walaupun demikian tetap keputusan-keputusan penting itu ada di tangan kaisar. Dan sistem yang kedua itu adalah sistem unitaris ya. Jadi
sistem unitaris ini kaisar memegang penuh justru gitu pemerintahannya. Nah, jadi di sini kaisar tidak lagi dianggap sebagai titisan dewa saja, tapi kaisar itu betul-betul memegang pemerintahan secara penuh gitu. Nah, terus kemudian di Cina juga terdapat banyak sekali dinasti yang saling berganti gitu ya, terus berganti seiring berjalannya waktu gitu. Nah, kita akan bahas beberapa dinasti yang pernah memerintah gitu. Oke, contoh dari periode pada saat Cina menggunakan sistem feodal itu pada saat periodenya dinasti Xia, dinasti Shang, dan dinasti Zhou. Ya, jadi di 3 dinasti ini dan dinasti beberapa yang lain gitu ya, itu mereka menggunakan sistem feodal tadi, di mana kaisar betul-betul tidak memerintah secara langsung gitu. Nah, sedangkan periode unitaris, nah ini sangat banyak gitu ya, tapi 2 yang akan Ibu singgung. Yang pertama adalah dinasti Qin ya, atau Qin, dan dinasti Han. Nah, raja terbesar yang dimiliki oleh Cina itu adalah Qin Shi Huangdi. Nah, dia ini adalah kaisar yang mengubah sistem feodal menjadi sistem unitaris tadi gitu ya. Nah, jadi pada masa dia Qin Shi Huangdi ini Cina itu betul-betul diperintah oleh kaisarnya langsung. Nah, terus kemudian pada masa Qin Shi Huangdi juga di sini banyak sekali terjadi serangan gitu ya, serangan dari bangsa luar Cina, dari utara pokoknya ya, di daerah utara. Nah, sehingga akhirnya di sini Qin Shi Huangdi memiliki sebuah pemikiran, ide bahwa bagaimana agar si bangsa-bangsa luar ini tidak masuk ke Cina gitu ya, sehingga Cina tidak akan pokoknya aman gitu ya dari serangan bangsa utara ini. Nah, makanya Qin Shi Huangdi memprakarsai pembuatan tembok Cina gitu, walaupun pada masanya itu nanti sempat terhenti dan nanti diteruskan oleh dinasti-dinasti selanjutnya, sehingga akhirnya panjang dari tembok Cina ini bisa sampai ribuan kilometer. Selanjutnya adalah dinasti Han. Nah, dinasti Han ini melanjutkan gitu ya pembuatan dari tembok Cina, dan dinasti Han ini bisa dikatakan sebagai dinasti yang membawa Cina mencapai puncak kejayaannya. Nah, walaupun bangsa atau kaisar terbesarnya itu tadi Qin Shi Huangdi dari dinasti Qin tadi gitu. Dan kita juga tahu ya, Qin Shi Huangdi ini punya makam gitu ya yang dijaga gitu ya, yang dijaga, atau dalam makamnya itu ditemukan banyak sekali patung terakota ya, atau patung yang terbuat dari tanah liat yang dibakar gitu, itu yang menjaga si makamnya gitu. Dan hebatnya lagi, setiap patungnya itu memiliki ciri-ciri fisiknya itu beda-beda gitu, seakan betul-betul dibikin satu persatu. Selanjutnya, kalau kita membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi orang Cina, itu juga kalau kita lihat zaman sekarang, orang Cina itu punya teknologi, ilmu pengetahuan yang begitu sudah maju. Yaitu pertama adalah penemuan kertas. Nah, jadi di dinasti Han itu orang-orang Cina sudah menggunakan kertas untuk menulis gitu. Ya, kalau kalian nonton film-film kolosal Cina gitu ya, atau Korea gitu ya, itu mereka sudah menggunakan kertas. Terus kemudian mereka juga sudah menggunakan pupuk gitu. Jadi tanaman, ternyata mereka sudah bisa tahu kalau tanaman akan bisa lebih tumbuh lebih baik dengan penggunaan pupuk gitu. Nah, terus kemudian
Nah, ini yang masih kita pakai sampai sekarang. Orang-orang Cina itu sudah pandai meramu obat-obatan. Oke, terakhir kita akan bahas tentang kepercayaan dan juga filsafat ya. Nah, jadi kepercayaan masyarakat Cina kuno itu adalah animisme dan politeisme ya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu berkembang juga yang namanya filsafat ya. Jadi filsafat ini adalah singkatnya gitu. Jadi adalah satu pemikiran gitu ya, pemikiran tentang kehidupan ya, atas pemikiran dari manusia itu sendiri tentang kehidupannya gitu. Jadi singkatnya sih manusia itu mencari tahu tentang apa aja yang ada di dunia ini dan seperti apa seharusnya mereka menjalani kehidupan di dunia gitu. Nah, untuk yang pertama itu ada beberapa filsuf ya, ada beberapa filsuf Cina yang pelajarannya atau filsafatnya itu banyak dianut oleh orang-orang Cina, bahkan terkenal sampai sekarang ya, seperti Lao Tzu, Confucius ya, atau Konfuse atau Konghucu gitu ya. Ada juga Meng Tzu. Oke, yang pertama Lao Tzu. Lao Tzu ini ajarannya adalah Taoisme namanya. Nah, Taoisme ini inti ajarannya adalah manusia itu harus menyerah pada nasib gitu. Jadi maksudnya manusia itu punya nasibnya sendiri dan itulah yang akan dilakukan atau yang berjalan atau yang terjadi gitu ya. Nasib atau bisa kita sebut juga takdir gitu. Jadi setiap manusia itu punya takdirnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu ya itu sudah takdir dari manusia itu sendiri dan manusia itu harus menerimanya gitu. Terus yang kedua ada juga Konfusius. Jadi kalau Konfusius ini punya pemikiran kalau di dalam sebuah keluarga itu ada etikanya dan dia menganggap kalau seorang raja itu adalah ayah dan rakyatnya itu adalah anaknya. Jadi seorang raja itu harus menjadi seorang ayah yang mengayomi, merawat anak-anaknya dengan baik gitu. Jadi di sini mengajarkan kalau raja itu tidak boleh semena-mena terhadap rakyatnya. Makanya rakyat banyak mendukung filsafat ini gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah Meng Tzu. Nah, Meng Tzu ini adalah murid dari Konfuse atau Konfusius tadi. Nah, di sini merevisi ajaran gurunya yang kata Meng Tzu menurutnya itu terlalu memihak kepada bangsawan. Nah, jadi untuk video Ibu minggu ini cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.